Baik, itu perjalanan Paulus yang kedua. Silakan Pak Sito untuk memulai pertemuan malam hari ini. Baik, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Malam Ini Pak Seto. peta perjalanan Paulus tadi sudah sempat direkam di memori atau belum? Begini, perjalanan misi Paulus yang kedua ini bisa dikatakan lebih panjang jaraknya daripada perjalanan misi yang pertama. Karena di perjalanan misi yang kedua, itu praktis Paulus masuk ke wilayah Eropa. Dan di perjalanan misi yang kedua, Paulus mengalami pengalaman yang berbeda dengan yang dialaminya di perjalanan misi yang pertama. Nah, sekarang begini dulu, supaya lebih jelas, Bapak Ibu tolong memperhatikan petanya dulu. Oh, saya tidak bisa men-share peta, saya tidak bisa share screen. Bisa, Pak. Begini saja, kalau begitu. Silakan Bapak Ibu membuka peta perjalanan misi Paulus yang ada di dalam Alkitab. Jadi di bagian belakang Alkitab, silakan mencari peta perjalanan misi Paulus yang kedua. Kalau sudah menemukan, tolong mulai dengan Yerusalem. Nah, kemudian mulai dari Yerusalem, silahkan mengingat kembali ketika kita belajar tentang Petrus, kita belajar tentang konsili di Yerusalem. Dalam konsili itu keputusannya adalah orang bukan Yahudi itu diperbolehkan untuk menjadi percaya kepada Yesus tanpa harus mengikuti hukum agama Yahudi. Nah, kemudian dalam keputusan di sidang itu, Paulus punya tugas untuk menyampaikan keputusan sidang. Silakan dari Yerusalem, Bapak Ibu ikuti yang ini petanya, peta perjalanannya ya, itu garisnya nggak putus-putus ya. Dari Yerusalem silakan ke Antioquia. Ya. Kemudian dari Antioquia ke arah utara, lalu masuk ke wilayah Kilikia. Kemudian di situ ada Tarsus kan. Lalu lihat ke beberapa jemaat yang didirikan oleh Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama. Ada Derbe, Listra, Iconium, Antioquia gitu ya. Kemudian masuk ke wilayah Frigia, belok kiri ke arah Misia, kemudian sampai di Troas. Kemudian dari Troas menyeberang ke wilayah Makedonia. Jadi pertama-tama masuk ke wilayah ke pelabuhan di Neapolis, lalu dari Neapolis terus ke Filipi. Dari Filipi melalui Apolonia masuk ke wilayah Tesalonika, masuk ke kota Tesalonika. Dari Tesalonika terus ke kota Berea. Bisa melihat teksnya, gambar petanya kan ya. Kemudian dari Berea ke pelabuhan, naik kapal, kemudian sampai ke wilayah Athena. Dari Athena terus ke Korintus, lalu ke kota Kengkrea. Dari Kengkrea menyeberang lagi ke Asia, masuk ke wilayah Efesus. Dari Efesus lalu mengadakan perjalanan dengan kapal sampai ke Yudea, masuk ke kota Kaisarea.
Ini perjalanan misi yang kedua. Ya, kalau dibilang panjang, ini perjalanan yang panjang ya. Silahkan membayangkan dari Antioquia yang di Syria, gitu aja ya, sampai ke Yunani, sampai ke Makedonia. Dan sekali lagi, Paulus menempuh perjalanan ini dengan berjalan kaki. Baik, sekarang kita mengikuti perjalanannya itu dengan cara begini. Kita akan melihat dulu garis besar perjalanan yang dilakukan, yang ditempuh oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua ini. Silahkan kita mulai dari bab 15, Kisah Para Rasul. Kisah bab 15. Jadi di kisah bab 15 itu ada sidang di Yerusalem. Lalu keputusannya itu ada di ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah, kemudian silahkan sekarang ke bab ini. Bab 15 ke ayat 35. Setelah sidang itu, ya ayat 35, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Lalu lihat sekarang di ayat 36 itu Paulus yang ambil inisiatif mengajak Barnabas untuk mengunjungi saudara-saudara, jemaat-jemaat yang sudah mereka dirikan di perjalanan misi yang pertama. Tapi Paulus, Barnabas berselisih. Mereka tidak bersama lagi. Kenapa? Paulus tidak bisa menerima kalau Barnabas itu mengajak ponakannya Yohanes Markus untuk terlibat di dalam perjalanan itu. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian tentang Barnabas itu hanya dikatakan dia bersama dengan Markus pergi ke Siprus. Kemudian Paulus dan Silas ayat 40 berangkat mengelilingi Syria dan Kilikia. Di bab 16. Bab 16, lihat. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Nah, kota ini kan muncul di perjalanan misi yang pertama dulu. Jadi Paulus mengunjungi jemaat di Derbe dan Listra. Kemudian, lihat sekarang ke ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ya, ayat 8. Setelah melintasi tanah Misia, mereka sampai di Troas. Ya, sampai di Troas. Lalu Paulus mendapatkan penglihatan malam itu, lalu mengambil putusan ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya kami tibalah kami di Neapolis. Sudah masuk ke wilayah Makedonia. Ayat 12. Dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia ini. Dan tentang Filipi dikatakan, kota ini adalah kota perantauan orang Roma. Apa yang terjadi di Filipi?
itu diceritakan panjang lebar dari ayat 13 ya sampai dengan ayat 40. Ceritanya panjang di Filipi. Kemudian dari Filipi, sekarang silahkan ke bab 17 ayat 1. Jadi kita baru melihat rute perjalanannya ya. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Jadi Paulus ada di Tesalonika. Apa yang terjadi di Tesalonika? Diceritakan sampai ke ayat 9. Ada kerusuhan, keributan karena orang-orang Yahudi mengganggu mereka. Terus ke ayat 10. Tetapi malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Ya. Kemudian dari Berea silahkan ke ayat 15. Orang-orang mengiringi Paulus, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Jadi Paulus masuk ke wilayah Yunani. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Paulus di Athena. Nah itu diceritakan berikutnya apa yang terjadi dengan Paulus di Athena. Mulai dari ayat 16 terus sampai ke ayat 34. Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Baik. Masih, Pak. Sekarang bab 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Ini masih masuk wilayah Yunani. Jadi Paulus ada di Korintus sekarang. Apa yang terjadi dengan Paulus di Korintus diceritakan sampai ke ayat 17. Ya. Kemudian sekarang lihat ke ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia bernasar. Cuma cukur rambut aja kok diceritakan. Ya. Kemudian lihat Bersiap. Priscilla dan Aquila menyertai, ini teman Paulus di waktu di Korintus. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi tidak mengabulkannya. Tapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengendakinya. Lalu bertolaklah ia ke Efesus. Jadi Paulus ke Efesus. Ia sampai di Kaisarea. Setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Bapak Ibu, Efesus dengan Kaisarea itu perjalanan panjang lewat laut tadi ya. Perjalanan panjang lewat laut, tetapi hanya diceritakan ya dengan satu kalimat kecil saja ya. Bertolak ke Efesus, lalu bertolaklah ia dari Efesus. Kemudian ayat 22, ia sampai di Kaisarea. Sudah masuk wilayah Palestina. Baik Bapak Ibu, ini
rute perjalanan Paulus. Nah, sekarang kita akan melihat lebih rinci apa yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua ini. Nah, sekarang kembali ke bab 15 ayat 35. 15:35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas. Dalam perjalanan misi yang pertama, Barnabas yang punya inisiatif. Lalu sekarang Paulus yang mengambil inisiatif, ia bicara kepada Barnabas. Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ya, jadi Paulus itu mengajak Barnabas. Manggilnya gimana? Bar atau Bas? Bas. Jadi Paulus minta, ayo kita melihat keadaan saudara-saudara kita, keadaan jemaat-jemaat yang sudah kita bentuk dalam perjalanan yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian tujuannya apa? Ya untuk melihat keadaan mereka. Nah, Barnabas menyetujui ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Yohanes Markus ini ikut mereka dalam perjalanan misi yang pertama itu. Tapi lihat ayat 38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ingat, waktu itu Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas lalu pulang. Rupanya Paulus keberatan kalau harus mengajak orang ini. Tidak dijelaskan mengapa Paulus mengajukan keberatan. Apakah Paulus khawatir jangan-jangan nanti Yohanes Markus akan meninggalkan mereka lagi? Atau orang kayak gini kok mau diajak? Udah nggak usah. Tidak disampaikan ya. Tapi Paulus yang jelas mengalami, dia tidak bisa menerima. Dia keberatan dengan niat Barnabas itu. Dan lihat Bapak Ibu situasinya. Ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Jadi perselisihannya sangat serius ini. Sampai-sampai Paulus dan Barnabas tidak bisa bersama lagi. Paulus berpisah dari Barnabas. Kalau kamu tetap mengajak Yohanes Markus, silahkan kamu jalan sendiri. Tapi aku tidak akan ikut. Itu maksudnya. Dan lihat. Sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ingat, dalam perjalanan misi yang pertama, Siprus itu adalah tujuan pertama dari perjalanan misi mereka berdua dulu. Ya, 40. Tetapi Paulus memilih Silas, alias Silvanus. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah mereka mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi Barnabas ke Siprus, sedangkan Paulus ke Syria, Kilikia. Ini perselisihannya serius sekali nih ya, karena nggak bisa disatukan. Kita juga tidak tahu mengapa Barnabas tetap ngotot mengajak Yohanes Markus.
Tetapi kemudian Bapak Ibu, nanti kita akan bisa melihat karena mereka berpisah, lalu perjalanan misi menjadi meluas. Ya, maksudnya kalau Barnabas bersama dengan Paulus, tujuannya tadi ingat ya, mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah didirikan. Berarti Paulus dan Barnabas mengulangi perjalanan misi yang pertama. Tapi kemudian karena mereka berpisah, sekarang ada dua tim yang bergerak. Barnabas dengan Yohanes Markus ke Siprus, Paulus dan Silas ke arah utara, dan yang kita akan ikuti adalah perjalanan Paulus. Tentang apa yang dilakukan Barnabas dan Yohanes Markus tidak diceritakan. Tapi sekali lagi, karena mereka berselisih, sekarang bukan hanya ada satu tim yang bergerak, tetapi justru ada dua tim yang bekerja. Sekarang beralih ke bab 16. Paulus, ayat 1, datang juga ke Derbe dan Listra. Nah, ini kan juga jemaat yang didirikan Paulus dalam perjalanan misi yang pertama. Paulus mengunjungi jemaat di situ juga. Di situ, di Listra ini ya, ada seorang murid bernama Timotius. Jadi Paulus sudah bersama dengan Silas ya. Sekarang Paulus ketemu dengan Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Yesus maksudnya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ini juga jemaat yang didirikan oleh Barnabas dan Paulus. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi orang-orang Yahudi di wilayah itu yang sudah menjadi percaya kan tahu kalau ayah dari Timotius itu seorang Yunani, itu artinya ini Timotius belum bersunat. Supaya tidak menjadi sandungan untuk orang-orang Yahudi yang akan menjadi percaya, Paulus minta supaya Timotius disunat. Enggak usah membayangkan setelah sunat lalu Timotius langsung pergi, kasihan. Perginya jalan kaki. Tapi ya pada prinsipnya kita melihat Timotius sunat dulu supaya nanti bisa diterima di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ya ke ayat 4. Kita lihat bagaimana Paulus menyeberang ke wilayah Makedonia. Ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jumlah anggota jemaat bertambah terus. Lanjut. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Terus, ayat 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Dan pada malam harinya tampak oleh Paulus suatu penglihatan. Apa yang dilihat oleh Paulus? Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Berseru kepada Paulus. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan setelah melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah
telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu silahkan memperhatikan ini, bagaimana Paulus dan teman-temannya sampai pada simpulan bahwa Allah menghendaki mereka ya memberitakan Injil di Makedonia. Roh Kudus melarang mereka ke daerah ini. Roh Kudus mencegah mereka melakukan pemberitaan Injil di daerah ini. Tetapi Allah menghendaki mereka memberitakan Injil di Makedonia. Kalau mengingat ini, Bapak Ibu, kok bisa ya mereka mendengar suara Roh Kudus sejelas itu? Sedangkan saya dari baptis sudah terima Roh Kudus, tapi suaranya kok nggak jelas-jelas sampai sekarang. Sebenarnya bukan tidak jelas, tapi yang sering kali terjadi, kita yang tidak membiasakan diri untuk mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus membimbing, menolong, menemani kita melakukan kehendak Tuhan? Silahkan Bapak Ibu mengingat kembali saat-saat ketika Bapak Ibu, ini bahasanya lebih berat lagi, ketika Allah melalui Roh Kudusnya mencegah Bapak Ibu berdosa. Misalnya begitu. Lalu menunjukkan ini yang sebenarnya harus kamu lakukan. Jangan membayangkan Bapak Ibu terima penglihatan, lalu ada roh seperti burung merpati turun di atas kepala Bapak Ibu, atau lidah-lidah seperti nyala api. Silahkan mengamati pengalaman yang real, konkret, pakai pengalaman yang sangat biasa, tapi Bapak Ibu menemukan bagaimana Allah menolong, membimbing Bapak Ibu. Baik, sekarang kita melihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan Paulus di Filipi. Jadi Paulus menyeberang, lalu masuk ke wilayah Makedonia. Di Makedonia dia memilih satu kota, ini kota Filipi. Ya. Kemudian dikatakan bahwa kota Filipi itu dihuni oleh orang-orang Roma. Nanti agak mengherankan Bapak Ibu ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi, nulisnya tidak memakai bahasa Latin, tetapi memakai bahasa Yunani. Jadi kotanya, kota Filipi memang di wilayah Makedonia, orangnya banyak orang yang merantau, ini para veteran perang, veteran Roma tinggal di situ. Tentang suasananya, suasana jemaat, Bapak Ibu bisa membacanya di surat Filipi, jemaatnya seperti apa. Baik, sekarang ke ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Perhatikan, bukan rumah ibadah, bukan sinagoga, tetapi tempat sembahyang. Itu berarti di sini ada orang Yahudi, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Kenapa? Nyarinya di pinggir sungai. Ini berkaitan dengan ritus pembersihan, pembasuhan sebelum masuk ke tempat suci. Jadi perlu air. Rupanya yang dipilih adalah sungai, yang dekat sungai. Kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada, ya berkumpul di situ. Loh, ini orang-orang Yahudi yang berkumpul aja para perempuan, dan jumlahnya tidak banyak. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Loh, ini malah bukan orang Yahudi. Ada di tempat sembahyang orang Yahudi, tapi bukan orang Yahudi. Ini orang yang bukan Yahudi, tapi terbiasa mendengarkan orang-orang Yahudi beribadah dan membaca kitab suci mereka. Tuhan membuka hatinya
sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis, bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Kalimatnya kayak gitu, gimana Paulus? Jika kamu berpendapat aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari singgah ke rumah. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi Paulus dan rombongannya, kalau membaca kata kami, lalu kita melihat, teman Paulus sekarang ada Silas, ada Timotius, terus ada Lukas. Kapan Lukas gabung? Tidak diceritakan. Nah, kemudian pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Tunggu dulu. Seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dan dengan tenungan-tenungannya, tuannya memperoleh penghasilan besar. Ini agak sulit dimengerti, tetapi begini yang dimaksud dengan roh tenung. Bapak Ibu silahkan membayangkan, ya, ada kalau orang yang meninggal itu kan raganya mati, tetapi jiwanya atau arwahnya masih ada kan? Nah itu, jadi ada makhluk hidup tapi tidak punya raga. Kemudian makhluk yang hidup dan tidak punya raga, ini yang kita sebut sebagai roh. Kemudian roh ini biasa masuk ke dalam diri hamba perempuan. Kemudian lihat, tuan-tuan dari hamba perempuan ini bisa memperoleh penghasilan besar. Loh, kok bisa? Roh-roh itu tadi, itu kan hidup, ada, tapi tidak punya raga. Konsekuensinya apa? Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Kalau dia masuk ke dalam diri seorang perempuan hamba ini, maka yang terjadi adalah perempuan itu digunakan oleh roh itu. Jadi raga si perempuan, hamba perempuan, digunakan oleh roh tenung itu. Digunakan untuk apa? Mengatakan apa yang orang pengen tahu. Begitu memahaminya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami, ya nggak apa-apa. Tetapi saya memberi penjelasan berdasarkan apa yang ada di dalam teks, bagaimana memahami yang seperti ini. Nggak usah nyari, nggak usah belajar yang seperti ini. Saya pengen ketemu roh yang kayak gitu. Di tempat-tempat tertentu, itu ada situasi yang seperti ini. Jadi pada kesempatan-kesempatan tertentu, ada roh yang mendatangi saya, begitu ya. Lalu ketika ada orang yang berubah, roh yang mendatangi saya tadi akan tahu yang sakit di sebelah mana, yang sakit di sebelah mana. Loh kok bisa? Ya iyalah, dia tidak punya raga tapi hidup, jadi dia lebih tahu apa yang kita tidak tahu. Begitu maksudnya. Nah kemudian, lihat ke ayat 17. Jadi tunggu dulu. Jadi tuan-tuannya itu memanfaatkan perempuan tadi untuk mengatakan apa yang orang pengen tahu. Usaha saya di sini cocok apa enggak? Nasib saya besok akan lebih baik atau enggak? Nah, kalau orang mau tanya, maka dia akan memberikan dana atau uang. Nah, itu penghasilannya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi.
Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Yang diomongkan benar kan ya? Orang-orang ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Terus mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Orang di kota itu belum tahu apa yang akan diomongkan Paulus. Siapa sesungguhnya orang ini nggak ada yang tahu. Tetapi roh tenung yang ada di dalam diri perempuan tadi tahu. Nah kemudian Paulus nggak nyaman rupanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyeru engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga roh itu keluar. Tuh, kan sebenarnya enak ini. Kalau Paulus dikenal sama roh tadi, Paulus kan bisa nyuruh. Paulus bisa dibantu oleh roh ini. Toh dia tahu loh, kalau Paulus itu adalah hamba Allah yang memberitakan keselamatan. Tapi kenapa Paulus memandangnya sebagai gangguan? Mengingatnya begini saja. Paulus itu memberitakan keselamatan karena Yesus yang menghendaki. Ya. Dan Paulus tidak menghendaki ada roh ya yang menolong dia. Dia memandang roh itu justru hanya sebagai gangguan. Kemudian lihat, Paulus mengusir roh itu. Efeknya apa? Ya hamba perempuan itu jadi orang normal. Dia tidak bisa lagi tahu tentang hal-hal yang tidak tampak oleh manusia biasa. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ini dua temannya kemana? Enggak diceritakan. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerima atau menurutinya. Ini tuduhannya begitu. Tuduhan dimulai karena mereka rugi. Nah, di mana pertentangan antara ajaran Paulus dengan ajaran atau adat istiadat orang Rom? Perhatikan pengusiran roh tadi. Ya. Orang itu, jadi rupanya di dunia Yunani Romawi, itu ada kebiasaan untuk dalam tanda kutip minta bantuan kepada roh-roh tadi. Paulus mengusirnya, dan yang disebut ketika mengusirnya adalah Yesus. Dan di situ kita melihat orang ini, Paulus dan Silas, mengacau dan mengajarkan adat istiadat yang tidak diterima oleh orang Roma. Dan lihat, situasi makin buruk. Juga orang-orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Ya. Dan mendera mereka, setelah mereka didera berkali-kali, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Jadi baju Paulus dan Silas disobek, setelah itu punggung mereka dicambuk, dipukuli. Ya, kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ya, mereka masuk ke penjara.
Lihat ke ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Paling tengah, dipasung, susah untuk lari. Sudah situasi kayak gitu, di ayat 25, Paulus nyanyikan pujian, kemudian terjadi gempa bumi, lalu belenggu mereka terlepas, dan pintu penjara terbuka. Kepala penjara yang bertanggung jawab untuk menjaga keduanya, kaget, ketiduran dia. Nih, lihat ke ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh dirinya. Karena menyangka bahwa orang-orang hukuman itu, Paulus dan Silas sudah lari. Tapi Paulus mencegah mencegah orang itu supaya tidak bunuh diri. Nah, kemudian lihat ke ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak Ibu tolong amati proses pembaptisannya kalau begitu. Ketemu perempuan yang punya roh tenung, kemudian Paulus mengusir rohnya, perempuan itu jadi perempuan biasa, juragan-juragannya rugi karena roh tenungnya nggak ada lagi dan mereka tidak dapat penghasilan. Tuan-tuan atau juragan-juragan dari perempuan tadi menyerahkan Paulus, ya, Paulus di penjara, dan kemudian Paulus justru punya kesempatan untuk memberitakan keselamatan kepada kepala penjara dan seisi rumahnya. Tunggu dulu, kalau ngomong di awal lagi, ini Paulus punya target nggak sebenarnya yang mau diberitakan, yang mau dituju adalah kepala penjara Filipi. Perhatikan berikutnya, bagaimana Tuhan mengantar Paulus kepada kepala penjara Filipi dan keluarganya. Prosesnya nggak nyaman ini. Dipukuli dulu, dimasukkan ke dalam penjara, terus ada gempa bumi. Berikutnya, kita lanjut dulu ya. Kemudian sekarang ke ayat 34 aja sekalian. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Gembira karena percaya kepada Allah. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke bab 17. Kita beralih ke Tesalonika. 17:1. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Nah, di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Kalau di Filipi tadi cuma tempat sembahyang, kalau di Tesalonika ada rumah ibadat. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ingat kembali, dalam perjalanan misi yang pertama, kalau Paulus bicara dengan orang Yahudi, dasar pembicaraannya adalah kitab suci Yahudi atau perjanjian lama. Nyambung. Karena itu kitab suci mereka.
Kemudian ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Jadi dengan dasar teks-teks di Perjanjian Lama, Paulus menunjukkan Mesias itu harus menderita, kemudian mati, tapi setelah mati dia akan bangkit. Nah, siapa Mesiasnya? Lalu Paulus mengatakan Mesiasnya itu adalah Yesus. Dan aku datang ke sini untuk memberitahukan kepadamu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan lihat, ayat 4, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi yang percaya di Tesalonika, itu ada orang Yahudi, kemudian banyak orang Yunani yang takut akan Allah, orang-orang Yunani yang setia mengikuti ajaran orang Yahudi. Lalu disebut juga ada perempuan-perempuan terkemuka. Bapak Ibu, kalau membaca Injil Lukas, lalu membaca kisah para rasul, Bapak Ibu akan menemukan ada banyak perempuan yang terlibat di dalam karya Yesus. Ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus dalam karyanya. Itu disebut di Injil Lukas bab 8. Lalu Bapak Ibu silakan mengingat Lydia tadi. Dan sekarang ketemu lagi ada perempuan-perempuan terkemuka. Lukas, Bapak Ibu, ini seorang yang hidup dalam dunia Yunani rupanya. Saya termasuk orang yang sepakat bahwa Lukas itu orang Yahudi, seperti Paulus, tapi hidup di dunia Yunani. Kalau dunia Yahudi, perempuan-perempuan nggak punya tempat di depan umum. Tapi di dunia Yunani sudah banyak perempuan terkemuka, banyak perempuan yang terlibat di dalam karya-karya di hadapan orang banyak. Jadi Lukas menyebut itu. Kemudian lihat ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Nah, yang iri hati ini orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada pemberitaan Paulus ya. Dan dengan dibantu oleh penjahat-penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Siapa ini Yason? Ya, kita hanya bisa mengatakan orang ini pastilah orang yang terkemuka di antara orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus berkat pemberitaan Paulus tadi. Dan menyangka, ya tentu saja Paulus ada di situ. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason telah menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Jadi orang Yahudi yang tidak menerima pemberitaan Paulus, ini mau mencelakai Paulus. Mereka ke rumah Yason, berpikir Yason ada, Paulus dan Barnabas ada di situ. Niatnya adalah mau menangkap Paulus, menghadapkannya kepada para pembesar kota, dan mereka sudah mempersiapkan tuduhan. Tuduhannya apa? Melawan ketetapan Kaisar. Bagaimana orang ini melawan ketetapan Kaisar? Ada Kaisar lain. Jadi mereka mau menyampaikan tuduhan subversif gitu ya. Ada raja lain di samping Kaisar. Nah, ini kan akan menjadi berita yang menarik untuk orang-orang Romawi. Maksudnya begitu. Tapi kemudian, ya, Paulus harus pergi dari situ. Lalu dia ke Berea,
Kemudian di Berea lumayan pemberitaannya berhasil ya. Tapi Paulus harus pergi meninggalkan Berea karena orang-orang Yahudi dari Tesalonika mengejar Paulus. Paulus diminta untuk meninggalkan Berea, lalu Paulus diminta pergi. Mereka menemani Paulus sampai di Athena. Nah, situasi di Athena beda sekali dengan kota-kota yang dikunjungi Paulus sebelumnya. Sekarang ke ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya. Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Silahkan Bapak Ibu membayangkan, mengingat kembali gambar atau patung-patung klasik Yunani yang menggambarkan dewa-dewi Yunani. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat patung atau gambar patung Zeus atau Dewi Artemis atau Poseidon atau bahkan patung Dewi Athena. Nah, adanya banyak patung itu membuat Paulus sedih. Kemudian lihat ayat 17. Karena itu, di rumah ibadah, ia bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, ya kalau di sinagoga, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi Paulus punya dua kegiatan, ke rumah ibadat, ke sinagoga, dan ke pasar. Jangan membayangkan pasar Senen. Pasar itu tempat berkumpulnya orang. Ada orang berjualan, jual beli di situ ada. Tetapi di situ juga ada tempat-tempat di mana para filsuf itu biasa berbicara. Jadi silahkan membayangkan di satu tempat ada orang yang berjualan, di tempat lain ada filsuf yang ngomong dikeliling orang banyak. Di dekatnya ada filsuf lain lagi dikelilingi orang banyak, mereka mendengarkan begitu. Dan lihat ke ayat 18 sekarang. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini, pembual ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Jadi Bapak Ibu begini, kalau membayangkan situasi zaman dulu, kembali silahkan mengingat agora. Agora itu sama dengan pasar, tapi jangan membayangkan pasar orang jualan sayur, jualan daging, bukan itu. Ada yang jualan itu? Iya, ada. Tetapi lapangannya lebih luas. Dan para filsuf menggunakan tempat yang ramai itu untuk menyampaikan ide, gagasan, ajaran mereka. Paulus masuk ke dalam situasi, dalam suasana itu. Ya. Dan Paulus bisa jadi dianggap sebagai salah satu filsuf Yahudi. Ini ada orang yang ngomong, ini ngomongnya aneh ini. Dengerin aja, perhatian aja, ini pembual ini mau ngomong apa? Yang lain lagi bilangnya apa? Dia memberitakan dewa-dewa asing. Kenapa kok begitu? Sebab di pasar itu, Paulus memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Perhatikan kata kebangkitannya nanti. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu
selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Keren sekali ini ya. Mereka nggak suka gosip. Gosip itu kan lama. Mereka nggak suka baca atau mendengarkan yang sudah mereka tahu. Kalau ada sesuatu yang baru, ya mereka akan mendengarkannya. Dan Paulus dibawa ke tengah perkumpulan para filsuf. Silahkan membayangkan begitu. Dan Paulus diminta untuk menyampaikan gagasannya di depan para filsuf tadi. Areopagus itu. Dan kemudian lihat ke ayat 22. Di ayat 22, lihat Paulus mulai bicara kepada orang Athena. Perhatikan kembali Bapak Ibu, Paulus menggunakan cara yang berbeda ketika berbicara kepada orang Yahudi dan ketika berbicara kepada orang bukan Yahudi. Kalau berbicara kepada orang Yahudi, dia menggunakan kitab suci. Kalau berbicara kepada orang bukan Yahudi, dia menggunakan apa yang dijumpainya, apa yang hidup di antara orang-orang bukan Yahudi itu. Dia bilang begini di ayat 22. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Paulus memuji mereka. Ini kalau ibadah kepada dewa-dewi, rajin sekali mereka. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah ini kan yang dilihat Paulus. Ada patung dewa, ada patung dewi, lalu ada mezbah, tempat membakar korban, tetapi di situ ditulis untuk Allah yang tidak dikenal. Paulus memanfaatkan itu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nggak mungkin diam di kuil, nggak mungkin tinggal di patung, nggak mungkin perlu pelayanan persembahan dari manusia. Nah, Paulus mulai dari situ. Dan kemudian, sekarang lihat ke ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Perhatikan kata membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi pada prinsipnya Paulus mengatakan, ya, yang kamu lakukan menyembah patung, menyembah dewa-dewi itu salah, itu bodoh. Yang harus kamu lakukan adalah menyembah Allah pencipta. Jadi kamu harus bertobat. Kenapa kamu harus bertobat? Ada satu saat nanti di mana Allah akan memilih atau mengutus seorang yang akan menghakimi kamu. Siapa dia? Nggak langsung disebut, tetapi dia adalah Yesus. Buktinya, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka.
Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Dan di antaranya ada seorang yang bernama Dionysius, anggota majelis Areopagus. Kemudian ada seorang perempuan bernama Damaris. Bapak Ibu, nanti begini, ini pemberitaan yang dalam arti tertentu, minim hasil, minim yang percaya. Kenapa kok begitu? Paulus ngomong kebangkitan. Untuk para filsuf, untuk orang Yunani aliran tertentu, ini sama sekali tidak menarik. Bapak Ibu sekarang silahkan mengingat begini saja. Dalam satu ajaran, satu aliran filsafat, yang kemudian punya pengaruh dalam kepercayaan Kristiani ya, diri manusia yang sesungguhnya itu adalah jiwa. Bukan raga, tapi jiwa. Orang Yunani sampai kepada pengenalan akan adanya jiwa manusia. Diri manusia yang sesungguhnya itu adalah jiwa. Sebelum manusia lahir ke dalam dunia, jiwa itu bebas. Mau melakukan apa, dimanapun, kapanpun tidak masalah. Jiwa itu bebas. Sekarang begini, Bapak Ibu semua duduk di rumah kan ya? Duduk di rumah. Tapi pikiran Bapak Ibu ke tempat lain atau ke zaman lain, bisa kan ya? Ini giliran membaca cerita Paulus di Athena, pikiran Bapak Ibu bisa masuk ke zaman dulu, ke tempat lain, masuk ke Athena zaman kuno. Bisa begitu? Iya, bisa. Kemudian, tiba-tiba saya ngelamun. Kalau begini terus saya ingat bapak saya yang dulu sering mengajak saya bicara filsafat. Kembali ke masa lalu. Pikiran saya bisa masuk ke masa lalu. Kemudian, di lain kesempatan, atau masih dalam situasi begini ya, ini kalau diskusinya di gereja, di aula, ini pasti enak ini. Udah dingin-dingin, kemudian ini biasanya kalau begini, minumnya panas. Temannya banyak. Bapak Ibu, raga ada di rumah ya, tapi pikiran bebas kan kemana-mana. Nah, bebasnya jiwa itu seperti itu, Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan pikiran sama dengan jiwa ya, tapi saya hanya mengajak Bapak Ibu membayangkan bebasnya jiwa. Mau ke masa lalu, mau ke masa depan, mau ke mau ke tempat lain, nggak masalah, bisa. Nah, sebelum manusia lahir, sebelum jiwa manusia menjadi manusia, ya bebas jiwa itu. Begitu manusia lahir, jiwa manusia itu masuk ke dalam raga. Dan ketika jiwa masuk ke dalam raga, apa yang terjadi? Jiwa manusia masuk dalam keterbatasan. Bapak, Ibu masih bisa mengingat waktu kecil belajar berjalan? Bohong kalau bisa mengingat. Karena belajar berjalan itu waktu umur berapa? Tapi ketika Bapak Ibu mengamati seorang anak yang belajar berjalan, Bapak Ibu dengan sangat jelas bisa mengalami, melihat keterbatasan raga. Jiwa yang tadinya bebas ke sana kemari, masuk ke dalam raga dan menjadi sangat tidak bebas. Mau jalan saja harus belajar. Mau pergi kemana-mana, kalau nggak digendong nggak bisa. Kemudian setelah dewasa lumayan lebih berat, lebih bebas. Tapi ketika usia lanjut, tambah lagi kesulitannya. Enggak bebas lagi. Dulu waktu kecil atau waktu masih remaja, ngelihat hujan seneng. Ketika usia bertambah, ngelihat hujan takut. Udah, tambah enggak bebas. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah dalam aliran filsafat tertentu itu dikatakan begini, badan itu adalah penjara jiwa.
badan itu penjara. Nggak usah mikir makin gemuk badannya, berarti makin tebal penjaranya, nggak usah begitu. Nah kemudian, untuk penganut aliran filsafat yang seperti ini, Bapak Ibu, raga itu penjara. Maka raga harus dilemahkan. Dan yang mereka nantikan itu adalah kematian. Kalau raga mati, jiwa keluar dari raga, dan jiwa menjadi bebas lagi. Kematian untuk mereka itu bukan sesuatu yang menakutkan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Plato, filsuf yang bernama Plato. Nah, ini salah seorang yang penting dalam aliran filsafat ini. Kemudian Bapak Ibu pernah mendengar nama Sokrates. Ketika dia dituduh sudah meracuni, sudah menyesatkan anak-anak muda di kota, dia dijatuhi hukuman mati. Dan hukuman matinya adalah minum racun. Orang ini nggak ada takutnya untuk minum racun. Kenapa? Racun akan membunuh raga saya. Begitu raga saya mati, jiwa saya merdeka. Bayangkan Bapak Ibu, Paulus mengatakan kebangkitan. Itu berarti raga hidup lagi, jiwa masuk lagi ke dalam raga. Itu sama dengan jiwa masuk lagi ke dalam penjara. Itu yang membuat orang-orang di Areopagus tadi enggak tertarik mendengar kata-kata Paulus. Baik Bapak Ibu, untuk perjalanan misi yang kedua kita bisa berdiskusi sampai di sini. Jadi yang di Korintus nanti silahkan baca sendiri ya. Ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Tanya Kak Seto. Ya, Bu Endang. Ya, silakan. Di bab 16 ayat 6 itu ada karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kira-kira karena apa ya Kak Seto sehingga di Asia itu kayaknya bukan dari Paulus tapi kayaknya dari Eropa ya pewartaan Injil itu. Pertanyaannya, terima kasih. Tunggu. Ibu, ya, tolong diulang lagi. Di ayat 16, bab 16 ayat 6, itu kan perjalanan Paulus setelah sampai di Frigia itu dan Galatia, itu karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kira-kira kenapa? Terus kayaknya kalau di Asia itu kebanyakan pewartaan Injil itu dari Eropa ya. Apakah betul seperti itu? Terima kasih. Oh, Ibu melompat zaman ini ya. Jadi Ibu silakan melihat peta perjalanan misi tadi. Ya, di peta perjalanan misi itu perhatikan kata Asia. Jadi kata Asia itu hanya menunjuk kepada salah satu bagian di semenanjung Anatolia atau wilayah Turki. Ya. Jadi kalau melihat panahnya, Asia ada di sebelah kiri, dan Paulus terus ke Troas, dari Troas nyebrang ke Neapolis. Jadi Asianya ada di situ, Ibu ya. Jangan cari Malaysia, nggak ketemu. Nah, kemudian kita memang tidak mengetahui, Bu. Paulus atau Lukas nggak cerita kenapa kok nggak ke Asia. Nah, jadi tidak bisa saya mengira-ira atau menduga-duga, tidak ada referensinya soalnya. Nah, kemudian baru kalau sekarang kita yang tinggal di Asia, kata Asianya sudah berubah ya maknanya ya. Kata Asia menunjuk kepada satu benua. Dulu cuma satu provinsi. Jadi di zaman kuno, di zaman Romawi, Asia itu cuma satu provinsi. Sekarang Asianya satu benua. Nah, kemudian benar yang Ibu sampaikan, berita tentang Yesus mulainya sebenarnya kalau memakai hitungan modern ya, dari Israel. Israel itu masuk wilayah Asia. Dari Asia, berita Injil sampai ke Eropa, termasuk sampai ke Belanda.
termasuk sampai ke Portugal. Nah, berita keselamatan melalui Yesus sampai ke Indonesia mula-mula dari orang Portugis. Dari Portugis, ini sebelum VOC datang ya. Setelah VOC datang, baru Belanda. Tapi berita yang diterima dan kemudian penerima berita menjadi Katolik, itu bahkan terjadi setelah VOC bangkrut. Lama lagi itu ceritanya. Konsekuensinya apa ketika kita mendengar beritanya dari orang Eropa? Kalau Bapak Ibu mengamati gambar-gambar Yesus, itu gambarnya muka orang Eropa atau muka orang Yahudi? Muka orang Eropa. Yesus dari Belanda dengan gambar Yesus dari Belanda dengan gambar Yesus dari Italia sama atau beda wajahnya? Beda. Nah, kemudian yang lebih gini, ada juga konsekuensi yang lain. Bapak Ibu, di Eropa itu pikiran kan sangat maju digunakan kan. Dan kemudian berita tentang Yesus ketika sampai di Asia, sampai ke Indonesia, wah ini hasil pemikiran teologi orang Eropa itu sangat kuat mempengaruhi kita. Maka Bapak Ibu, banyak orang Katolik, teolog-teolog besar sekali, itu banyak. Tapi ilmunya ketinggian kalau harus disampaikan kepada kita yang tinggal di sini, kepada kaum awam yang tinggal di Indonesia. Banyak teolog yang luar biasa maju karena peran pikiran tadi. Tapi efek sampingnya, peran pengalaman-pengalaman yang di luar nalar, yang saya sebut tadi di Filipi tadi ya, roh tenung tadi, kalau di teologi Eropa, nggak terlalu banyak tempat untuk itu. Sehingga banyak orang Katolik sekarang pada bingung kalau ketemu yang begitu-begitu, tanggapan gereja bagaimana, itu konsekuensinya. Nah, begitu saja ya. Ada lagi? Baik Pak Seto, terima kasih banyak. Malam hari ini kita ada Suster Ima dari Caritas yang ingin men-sharingkan. Kalau kita malam hari ini mendengar perjalanan misi dari Paulus, nah ini Suster Ima akan menjelaskan ke kita misi dari Caritas, misi dari pendidikan Caritas yang berada di bawah naungan Paroki Santo Stefanus ya. Silakan Suster Ima, waktunya, kami persilakan Suster. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga terima kasih sekali malam ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu mendengarkan pencerahan ya dari Pak Seto yang sangat luar biasa. Dan saya berterima kasih sekali karena malam ini saya boleh ikut mendengarkan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Sunarto. Apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya ya? Bisa, Suster. Oke. Bisa, Suster. Jelas. Terima kasih. Pada hari Minggu saya dapat kabar dari Bapak Sunarto menanyakan kepada saya apakah Sekolah Caritas masih melaksanakan pembelajaran secara online. Kemudian apa yang bisa kami bantu. Kemudian saya bercerita kepada Bapak Sunarto bagaimana pendidikan Caritas itu. Kemudian pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bercerita kepada Bapak Ibu. Perjalanan pendidikan Caritas itu sebenarnya awalnya itu karyanya di daerah Sumatera, di daerah transmigrasi.
Nah, tepatnya di daerah Blitang, yang dimulai tahun 1954, yang dirintis oleh Romo-Romo SCY waktu itu. Kemudian setelah 2 tahun berjalan, diserahkan kepada Suster Caritas, walaupun sebenarnya Suster Caritas itu awalnya fokus pelayanannya adalah di bidang kesehatan. Namun karena melihat bahwa pada waktu itu di daerah transmigrasi banyak anak usia sekolah tidak ada tempat untuk belajar, maka Romo SCY yang mulai merintis karya di daerah transmigrasi itu mengumpulkan anak-anak untuk belajar mulai tahun 1954, kemudian diserahkan kepada Suster Caritas 1956. Suster yang biasanya belajar untuk rumah sakit, akhirnya belajar untuk pendidikan. Dan mulailah dirintis itu. Kemudian selanjutnya tahun 1979 itu melayani di Jakarta, dan 2002 melayani lagi di daerah Batam. Untuk di daerah Blitang, yang daerah transmigrasi tadi, dari mulai berkarya sampai dengan sekarang, memang karena situasinya di daerah desa dan daerah transmigrasi, walaupun untuk sekarang itu sudah kecamatan, namun tetap mesti kita perjuangkan. Ada beberapa Bapak Ibu yang di sini yang tentunya pada waktu pembangunan sekolah Blitang tahun 2011 ya, kalau tidak salah, itu karena ada sekolah yang mau roboh, maka Bapak Ibu pasti di antara Bapak Ibu yang hadir di sini juga ikut membantu pembangunan yang kami laksanakan tahun 2013 untuk 1 unit. Karena yang di Blitang itu ada 4 unit sekolah. 4 unit sekolah itu terdiri dari TK, SD, dan SMP yang di sana. Ada 4 tempat ya, 4 tempat di daerah transmigrasi. Sebenarnya kami bukan semua adalah penyelenggaraan ilahi. Semua berjalan karena penyelenggaraan ilahi. Kalau hanya mengandalkan kemampuan manusia kami tidak mampu. Tapi karena penyelenggaraan ilahi, maka sampai sekarang semua itu masih tetap boleh terlaksana. Untuk di Blitang jumlah siswa 900 sekian, itu dari 4 tempat. Kemudian Jakarta 1000 sekian, kemudian yang di Batam ada 500 sekian. Itu perjalanan pendidikan Caritas. Kemudian yang pada saat ini yang memang menjadi perhatian khusus kami, ya, karena di Blitang itu daerah yang mesti disubsidi begitu. Kami memang pada akhir ini sangat kaget karena di tempat lain kan belum boleh mulai tatap muka ya. Tapi karena situasi di dinasnya sana sudah mengizinkan untuk bisa tatap muka, maka sudah mulai duluan. Maka kami sangat kewalahan untuk situasi ini. Tetapi ya puji Tuhan sudah mulai berjalan. Kemudian adalah satu sekolah yang sebenarnya dari beberapa tahun itu karena situasinya yang sangat minim tadi, kita mau tutup. Namun karena kami bicarakan dengan Bapak Uskup maupun Pastor Paroki mengatakan bahwa walaupun situasi seperti apapun, kekurangan dana seperti apapun, tolong jangan ditutup. Untuk tetap diusahakan. Maka mulai kami bicarakan dengan Pastor Paroki mengatakan bahwa kami sudah membantu untuk menampung anak-anak tinggal di pastoran supaya sekolah itu tetap berjalan. Kemudian ada beberapa DPP juga menampung anak-anak, maka minta tolong Suster perbaiki atau kelas yang kosong yang dikembalikan dari kan waktu itu ada sekolah kelas yang dipinjam SMK begitu, kemudian dikembalikan dan kami diminta rehab untuk menampung anak-anak yang Romo bawa dari daerah-daerah pelayanan yang baru lulus SD dan tidak memungkinkan untuk belajar lagi melanjutkan sekolah. Dan kami berusaha ya semampunya untuk merehab merehab kelas menjadi tempat tinggal anak-anak. Sekarang anaknya ada putrinya ada 20, 11 putranya ada 11 yang ditampung di paroki karena kamarnya hanya muat 11.
Kemudian kami ada salah satu gudang kami jadikan ruang untuk aspa ada 5, jadi kurang lebih sekarang yang tempat itu yang sedianya akan ditutup, namun karena keprihatinan bahwa nanti anak-anak kita mau sekolah di mana, bagaimana kan pendidikan itu menjadi sarana pewartaan kabar gembira yang efektif. Nanti kalau ditutup situasinya akan sangat sulit. Bagaimana kita mengenalkan Yesus Kristus di tengah situasi yang seperti ini, begitu. Maka kami usahakan seperti itu. Sekarang yang info yang saya dapatkan terakhir kemarin itu sudah mulai berjalan ya dengan situasi yang sangat minim, tetapi ya menurut kami sudah lumayan bisa berjalan seperti itu. Jadi jumlah ada anaknya ada 11 yang ditampung di paroki, 5 yang gudang kami jadikan ruang tempat tidur, kemudian kandang sepeda, kemudian ruang kantor yang sudah tidak layak kami rehab, jadikan tempat tidur anak putri, itu ada 20 anak. Nah, ini asrama tapi semi panti karena anak-anak tidak bisa membayar ya, bisa membayar untuk makan, minum dan sebagainya. Dari semua yang ada itu kalau tidak salah sekitar 7 sampai 10 anak yang bisa kontribusi 350.000 per bulan untuk makan minum. Maka selama ini sebenarnya kami mengusahakan dari apa yang bisa kami siapkan baik untuk makan, minum, pakaian mereka untuk anak-anak itu. Itu yang terjadi di salah satu misi kami, bagaimana menyelamatkan anak bangsa supaya gereja-gereja kalau pikiran Romo juga bersama kami pada waktu kami bicarakan kalau nanti anak-anak ini kita tidak ambil dan kita sekolahkan minimal SMP, gereja dipenuhi dengan anak-anak usia SD yang terus menikah. Nah, ini yang menjadi keprihatinan mendasar, maka kami mengusahakan ya minimal bisa lulus SMP. Tapi kalau anak-anak ini nanti ternyata berprestasi, bagaimana Romo? Saya bilang begitu. Ya nanti kita belum tahu untuk memikirkan ke depan. Apakah mungkin karena kita memang ada yang di sana kan ada 4 tempat. Jadi ada waktu saya masih di Blitar, saya diminta Bapak Uskup merintis asrama punya keuskupan SMA, itu bisa dititipkan di situ nanti. Tapi ya apakah orang tua mampu ya kita belum tahu. Dan itu yang kita sedang pikirkan. Itu cerita yang bisa sampaikan untuk yang di daerah Blitang. Memang yang di daerah Blitang ini menjadi sarana pewartaan kabar gembira yang sangat efektif karena mereka itu anak-anak terkumpul dari ya ada tidak hanya Jawa tapi ada Bali, ada yang Jawa, ada yang Komering karena di sana kan daerah Komering ya seperti itu. Jadi lintas agama dan lintas suku. Maka memang Romo mengatakan bahwa ini sangat baik untuk tetap diteruskan. Nah, kami mencoba untuk meneruskannya, walaupun ya tertatih-tatih, namun kami percaya karena semua penyelenggaraan ilahi dan berkat kebaikan juga banyak orang yang tentunya membantu. Nah, itu yang bisa saya ceritakan untuk yang di Blitang. Kemudian untuk di sana mungkin Bapak Ibu akan bertanya lah bagaimana dengan kelas online kemarin. Nah, dengan kelas online kemarin yang sebelum ini mereka memang tidak bisa melaksanakan. Jadi seminggu sekali mereka akan datang ke sekolah untuk mengambil bahan belajar. Kemudian dengan protokol kesehatan. Kemudian Bapak Ibu guru mencoba untuk keliling ke desa-desa mengumpulkan 5 anak begitu untuk tetap bisa belajar. Sehingga walaupun situasi sulit namun tetap bisa terus tetap belajar itu yang di daerah sana. Ya sekarang ini sudah mulai tatap muka, tapi persiapan kami memang tidak seperti belum siap sebenarnya. Tapi karena sudah harus dijalankan ya tetap dijalankan. Itu yang di daerah Blitang. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya terus bagaimana STP mereka atau bagaimana ya memang untuk STP mereka sangat minim. Yang di kecamatan, daerah kecamatan aja rata-rata tadi saya hitung itu 125 per bulan.
itu anak-anak yang 150. Tapi kalau yang saya ceritakan yang di asrama yang yang sedang kami rehab dan kami usahakan itu SPP-nya tidak mencapai 100 rata-rata. Tidak bisa, paling 75.000 itu untuk SPP mereka. Maka tidak mungkin untuk mencukupi gaji guru dan karyawan, dan semua mesti kita subsidi. Dan itu mulai dari berdiri sampai dengan sekarang itu situasinya seperti itu. Namun kami tetap gembira melayani mereka. Bapak Ibu guru juga tetap semangat mengingat bahwa kita dianugerahi, dititipi anak-anak untuk kita didik dengan sebaik-baiknya. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyelenggarakan, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelenggarakan, pasti juga Tuhan akan memberkati dalam segala sesuatunya. Kemudian untuk yang di Jakarta maupun di Batam, kita memang belum tatap muka. Sekarang ini kami sedang, karena masih belum bisa berjalan untuk tatap muka, maka kami memperbaiki infrastruktur untuk bisa nanti melaksanakan tatap muka, sekaligus juga sedang memperbaiki infrastruktur untuk pelaksanaan online supaya pelayanan yang kita berikan kepada anak-anak itu lebih maksimal. Itu yang ada di Jakarta. Mungkin ini yang saya ceritakan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya lebih sangat senang ya. Terima kasih. Baik, Suster. Terima kasih. Ini tantangan yang cukup berat ya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kita dari pengumpulan dana yang setiap pertemuan KPKS ini mungkin kita akan sisihkan sedikit untuk Yayasan Karitas ini, dan nggak menutup kemungkinan kita juga nanti akan menggalang dana lebih lagi untuk dibantu untuk membantu menambah biaya dari Yayasan Karitas ya. Saya kira ada yang mau bertanya mungkin untuk Suster Ima dari Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada, saya kira cukup sekian. Nanti kita infokan di grup untuk penggalangan dana buat Yayasan Karitas. Disetorkan kemana, nanti kita umumkan ya. Baik. Mungkin tambah sedikit ya Pak Narto. Ya, silakan. Bapak Ibu, bila ada yang berkenan misalnya menjadi orang tua asuh untuk mereka juga, karena kan pasti di masing-masing unit itu juga banyak anak yang mesti kita subsidi dengan unit cost yang sedemikian, tapi mereka dengan rata-rata SPP yang tadi saya sampaikan, bila Bapak Ibu ada yang berkenan menjadi orang tua asuh juga kami sangat berterima kasih. Ya, baik, Suster. Baik Bapak Ibu sekalian, pertemuan malam hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Pak Yohan. Kita tutup dengan doa Pak Yohan. Pak Yohan. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami telah memperoleh pengajaran mengenai perjalanan Paulus yang kedua dari Pak Seto. Banyak pencerahan yang kami terima untuk peziarahan hidup kami. Untuk itu kami mohonkan, berkatilah Pak Seto, kiranya kesehatannya agar dapat memberikan pencerahan kepada kami untuk selanjutnya. Dan juga kami berdoa untuk Pak Sun dan tim, semoga pelayanan di dalam menyelenggarakan kursus pada tiap malam Selasa ini dapat berjalan lancar dan membawa berkat bagi kami semua. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yohan. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih teman-teman semua. Pak Seto, selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heri. Semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Don. Tiada ku lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya